Selamat pagi Sobat 3i Networks dimanapun berada, jumpa lagi dalam 3i Live Channel ya. Jumpa lagi dalam 3i Live Channel di saat ini dan kita siap untuk belajar, mendapatkan ilmu sukses. Sebentar saya coba connect dulu ya dengan video saya yang satu. Disconnect. Oke, baik. Sobat 3i Networks, jumpa lagi dalam 3i Live Channel dan siang ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik ya dari kehidupan seorang mantan ojek ya, dan mantan ojek pangkalan. Ya, jadi teman-teman semuanya sehat dan terus semangat menjalani hari-hari, apalagi ini kan weekend ya, jadi bisa di rumah santai bersama dengan keluarga sambil belajar, bisa juga bersama dengan tim janjian dan kita belajar bareng di online training di siang ini. Baik, saya menyapa dulu nih, ada rekan saya Pak Frans yang sudah standby. Halo Pak Frans. Halo, selamat pagi, semangat pagi ya, meskipun sudah siang. Baik teman-teman semua, senang berjumpa kembali dengan teman-teman semua dan Bu Esther di acara 3i Live Channel, Bu Esther. Ya, apa acara kita siang hari ini, Bu Esther? Ya, kita siang ini akan datangkan ya salah satu bintang tamu kita, yaitu seorang mantan ojek pangkalan yang saat ini sudah posisinya Platinum Agency. Titanium ya Pak Frans ya? Ya, dikit lagi. Ya, dan saya juga kenal beliau pertama kali waktu di trip Thailand kalau nggak salah ya Pak Mehmet ya. Trip Thailand. Korea? Korea apa Thailand? Thailand kayaknya waktu itu. Saya pertama kali sama Pak Mehmet kenal itu di waktu Thailand, waktu di depan hotel Pak Mehmet lagi asik aja santai sendirian di sana. Nah, itulah saya pertama kali jumpa tuh. Oh, Pak Mehmet ini luar biasa ternyata. Dan waktu itu belum nikah dong berarti ya Pak ya? Iya, betul sekali ya. Dan jadi sendirian. Ya, makanya teman-teman yang belum ikutan timnya boleh dicolek-colek deh. Karena acara hari ini, siang ini akan dahsyat banget, saya jamin. Saya kenal banget ya bagaimana sosok Pak Mehmet ini dengan khas Sundanya. Sunda ya Pak Mehmet ya? Ya, kalau membawakan materi ya kan, karena ya beliau memang punya kisah kehidupan yang menarik, yang unik untuk diceritakan. Ya, semua orang akan suka dengan transformasi ya, perubahan ya, bagaimana from zero to hero ya. Tapi memang siang hari ini bukan soal testimoni ya Bu Esther ya, katanya ada materi nanti ya. Ya, ada sharingnya Pak Frans. Nah ini saya coba untuk menyapa dulu nih di room chat ini, udah ramai Pak Frans, sudah sepertinya udah siap terbakar untuk mendengarkan, antusias untuk mendengarkan ini sharing siang ini. Dari Tangerang sudah hadir, dari Lampung ya ada Pak Oto dan tim, Sulawesi, Johor Malaysia, Balikpapan, Bandung ya, Depok juga udah hadir, Jogja, Jombang, Hong Kong ternyata ada loh Pak Frans. Kemudian dari Sumba pun hadir, Batam, Sidoarjo, Tanjung Harapan, dan ternyata ada Sydney juga Pak Frans. Jadi ini luar biasa sekali ya, bisnis kita ini bisa menjangkau semua saudara-saudara setanah air kita dimanapun berada. Bandung, Banda Aceh, dan juga ini Kalimantan Timur, Makassar ya, ternyata sudah banyak sekali. Nah, teman-teman silakan kita akan menyimak ya bagaimana Pak Frans sudah bisa dibuka untuk profilnya, atau kita siang ini ngobrolnya tentang apa nih, sharingnya, topiknya apa nih Pak Frans?
Jadi nanti narasumber kita akan bercerita, akan sharing bagaimana mencapai sukses di 7 area kehidupan bersama bisnis 3i Networks. Ya, tadi kita sudah melihat previewnya waktu di area briefing sebelumnya. Ini akan sangat bagus sekali dan pastikan teman-teman semuanya fokus dan konsentrasi terhadap acara ini ya. Perhatikan bagaimana Pak Mehmet akan menyampaikan materi, kisahnya, dan perhatikan bagaimana sikap dan mentalitasnya karena tentu teman-teman ingin berhasil seperti beliau. Dan karena itu jangan sampai hanya sekedar ikut-ikutan acara ini ya, tetapi benar-benar punya sikap kesungguhan yang mau belajar dan ajak teman-teman timnya, ya anggota-anggotanya untuk belajar bersama dengan kita. Dan kita akan lihat sekali lagi profilnya, Pak Sandy boleh dibukakan? Ya, jadi saya pribadi mengenal sosok narasumber kita siang hari ini 2017, waktu itu di Thailand, trip 3i. Luar biasa sekali kisahnya, saya sendiri kaget pertama kali mendengar ceritanya ya, karena luar biasa begitu menurut saya ya. Dan beliau saat ini berposisi Platinum Agency dan sepertinya nggak lama lagi juga Titanium Agency. Berasal dari kota dari Sunda ya, tinggalnya sekarang di Bandung. Pride trip juga, Korea gratis ya, Juli 2018. Dan kisahnya tadi ya yang akan dibawakan siang hari ini mengenai sukses di 7 area kehidupan bersama 3i Network. Karena itu kita akan langsung sambut pembicara kita siang hari ini, Platinum Agency, Pak Mehmet Sumakar. Ya, selamat siang Pak Mehmet. Ada suaranya, ada? Ya. Ada ya? Ada. Ada Pak. Selamat siang Pak Pran, Bu Esther, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Mehmet. Ya, bagaimana Pak? Sehat semuanya Pak? Alhamdulillah sehat, semuanya sehat. Oke, baik. Pak Mehmet masih ingat nggak jumpa kita pertama kali dulu waktu di hotel di depan di hotel apa waktu itu di Thailand ya, acara rame-rame itu 3i. Itu waktu itu Sugiar kan katanya kakinya ngapak di situ. Depan hotel kita. Iya. Itu juga waktu itu kalau nggak salah Pak Mehmet ada acara itu ikut sendirian ya Pak ya, betul ya? Sendirian, karena waktu itu saya masih sendiri. Iya, luar biasa ya. Nggak nyangka juga ya ternyata 2 tahun berlalu banyak kisah ya. Saya ingat juga Pak Mehmet ada fotonya waktu itu ke perbatasan antara Indonesia dengan apa itu? Oh iya, itu di Kalimantan ya. Kalimantan. Oke, baik. Nah, Pak Mehmet siang hari ini mau sharing ya mengenai tadi ya sukses di 7 area kehidupan nih. Kalau dari judulnya ini menarik banget nih. Mau langsung kita mulai Pak Mehmet, boleh? Siap Pak Pran, dengan sangat senang hati. Siap. Oke, baik teman-teman semua siap-siap ya. Kita akan mulai acaranya sekarang juga. Oke, waktu dan tempat. Silakan Pak Mehmet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan masih nikmat, yaitu nikmat sehat ya. Salah satu nikmat yang terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana orang lain kena COVID-19, hari ini kita sudah terbebas. Mudah-mudahan selamanya kita terhindar dari COVID-19 ini. Amin. Bapak Ibu semua yang dimanapun Anda berada, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, nama saya Mehmet. Kalau Sumakar itu julukan. Sumakar itu julukan dari teman-teman saja, karena saya kalau bawa motor, bawa mobil, nggak bisa pelan. Saya selalu ngebut gitu. Intinya apa? Kalau ngebut saya konsentrasi, kalau pelan saya ngantuk gitu. Dipanggillah saya Sumakar gitu, kayak pembalap. Mudah-mudahan saya juga balapan dengan sisa umur hidup saya, balapan untuk mencapai Crown Agency, supaya nanti saya meninggal, diwariskanlah posisi Crown Agency buat anak tercinta saya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya ingin sharing tentang keberadaan saya di 3i Network ini. Sampai hari ini sudah 4 tahun saya berada di 3i Network. Dan ini kediaman saya waktu ketika saya kurang lebih 22 bulan saya beli langsung Fortuner ya. Setelah saya aktif waktu itu. Kemudian Bapak Ibu, mungkin sebagian sudah pada tahu kan latar belakang saya ngojek. Nah, kalau melihat seperti ini mungkin Bapak Ibu
orang berpikirnya mana mungkin tukang ojek bisa kebeli mobil Fortuner ya. Tetapi ya ada 3i Network, kenapa berpikir nggak mungkin? Semuanya pasti mungkin bisa mewujudkan impiannya. Ini saya 2014 loh Bapak Ibu semuanya. 2014 ini saya masih ngojek, dan ngojeknya bukan seperti sekarang ada Grab, ada apa, enggak. Kalau saya dulu ngojeknya ngojek pangkalan ya, ojek pangkalan di mana ada muatan yang nyamperin saya bisa narik, tidak ada muatan yang nyamperin saya nggak bisa narik. Sampai saya berbekal hanya sepatu boot ya, sarung kemana-mana. Kenapa saya bawa sarung kemana-mana? Karena terkadang kalau dapat uang saya pulang lebih siang. Tapi kalau nggak dapat uang, mohon maaf, sampai larut malam sampai saya tidur di pinggiran jalan ya, tidur di terminal. Itu yang 2014, masih 2014. Jadi masih sangat membekas di ingatan saya. Kalau tidak ada 3i Network, ya mungkin selama ini saya masih ngojek. Dan kenapa saya kenal 3i Network? Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kalau Bapak Ibu ada yang ngajaknya, leadernya, upline-nya, yuk Pak gabung join 3i Network. Menurut saya jangan ragu lagi. Segera join, segera gabung. Kenapa? Anda yang dipilih sama Tuhan untuk melakukan perubahan hidup yang lebih baik. Karena saya yakin seyakin-yakinnya Tuhan tidak akan merubah nasib kaum ketika dirinya tidak mau merubahnya. Hanya perubahannya kan, perubahan yang kita dapatkan kalau tidak ada jalan itu berat, Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kita sudah ketemu jalannya, kendaraan apapun dipakai di jalan yang sangat enak, itu akan melaju sangat pesat. Tapi kendaraan semewah apapun, ketika jalannya berlobang, ketika jalannya tidak enak, mohon maaf, suksesnya akan sangat lama. Nah, salah satu jalan yang saya temukan melalui brosur, yaitu saya ketemu di jalan dan ada telepon Ibu Hajah Isreni. Nah, mungkin sudah faktor luck dan bisa dijadikan contoh buat kita bahwa prospek itu bukan hanya kita ketemu saja, tetapi prospek itu sebar aja. Kekuatan doa Bu Hajah Is, akhirnya saya ketemu brosur dan langsung saya datangi rumah beliau, yaitu di daerah Cicalengka. Akhirnya saya ngobrol dengan Bu Is, kata Bu Is, udah Pak Med, sok kalau mau jalanin bisnis ini perubahannya akan lebih hebat lagi. Tapi yang jadi masalah apa waktu itu? Untuk joinnya saja Rp350.000, teman-teman semua boro-boro saya punya uang. Jadi waktu itu saya sudah ngobrol, sudah tertarik, sudah paham, tapi nggak punya uang. Akhirnya saya pulang tangan kosong. Saya hanya berdoa saja, Tuhan, kalau ini benar jalan yang terbaik bagi saya, kata saya mudahkan saja. Benar Pak, Ibu, 2 hari setelah saya berdoa, minta doa juga ke orang tua, akhirnya Bu Is nelpon lagi, Pak Mamed, boleh datang ke rumah nggak? Siap Bu, kata saya. Loh, saya kan belum punya uang, kata saya. Nggak apa-apa, kita ngobrol. Akhirnya diskusi. Setelah diskusi di rumahnya, sederhana kata Bu Is, yang terpenting Pak Mamed bisa ngajak 5 orang saja. Nanti untuk joinnya saya gabungin, kata Bu Is. Oke, siap Bu Is, kata saya dengan sangat semangat, dengan sangat antusias. Akhirnya saya langsung ngajak teman-teman saya. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu, hampir 100% di lingkungan saya, teman saya, saudara saya, kerabat saya menolak saya. 100%, bukan 99%. 100% menolak saya. Bisnis seperti itu kayak MLM. Bisnis seperti itu ujung-ujungnya miskin, kata mereka. Bisnis seperti itu ujung-ujungnya menyengsarakan orang. Ya, sampai akhirnya saya nyerah di daerah saya. Saya nyerah banget. Tetapi kenapa saya tidak berhenti, Bapak Ibu semuanya? Karena saya punya impian. Impian saya ketika melihat orang yang sudah berhasil di 3i Network dengan income di atas ratusan juta, itu saya impikan langsung. Saya tidak akan pernah menyerah, kata saya. Saya punya impian, kemudian saya action, tapi actionnya nggak di daerah. Saya langsung hijrah ke Tasikmalaya. Waktu itu 2015 saya hijrah ke Tasikmalaya, dan tanpa ada yang dikenal di Tasikmalaya. Tidak ada satupun yang dikenal. Apa yang saya lakukan, saya tawarkan saja ke setiap orang. Supir angkot saya tawarin. Nah ini mungkin ketika saya mau berangkat ke Tasikmalaya, saya minta doanya ke orang tua, karena saya hidup berdua dengan anak saya, karena waktu itu jujur, karena kehidupan miskin, akhirnya saya diceraikan oleh istri saya. Saya dikatakan, saya nggak mau punya suami miskin seperti kamu. Makanya, luar biasanya apa? Tantangan yang saya dapatkan di awal itu sudah sangat besar. Motivasi yang saya dapatkan itu di awal sudah sangat besar.
bukan motivasi dari leader, bukan motivasi dari orang lain, tetapi motivasi dari lingkungan. Jadi banyak orang yang mengeluh dengan, aduh Pak, saya mah susah banget. Justru itu motivasi. Aduh Pak, gimana caranya? Sok mana bukti yang berhasil? Justru jangan jadi bukti Pak, jangan menunggu bukti. Lebih baik kita harus membuktikan kepada mereka. Nah ini kemudian saya hijrah ke Tasikmalaya. Di situ saya berpikir bahwa mudah-mudahan saja Tasikmalaya beda dengan Bandung. Kenyataan luar biasa Bapak Ibu. Sehari 2 hari saya mencari tempat tidur aja begitu sulitnya. Saya mencari tempat untuk menidurkan anak saya pun begitu sulitnya. Tidur di pom bensin, nyari rest area gitu. Tapi entah kenapa, saya di Tri Network ini ada satu keyakinan aja, saya bisa berhasil. Saya bisa berhasil. Saya terus jalan, sampai akhirnya sesuatu hal terjadi. 7 bulan di Tasikmalaya, ibu saya sakit-sakitan dan saya harus dipanggil pulang. Ketika pulang, apalagi ibu sudah nggak ada, disitulah Bapak Ibu, motivasi yang paling besar. Setelah saya ketemu ibu saya, dia mendoakan, kamu nak harus jadi anak yang sukses. Kamu harus jadi orang yang kaya. Kamu harus berhasil. Benar Bapak Ibu semuanya. Ketika kita sudah dapat ridho dari kedua orang tua kita melangkahkan kaki kemanapun, itu luar biasanya muncul beberapa keajaiban. Setelah beres pemakaman ibu saya, akhirnya saya secara singkat hanya kurang lebih 2 tahun, ini yang saya dapatkan. Mobil Fortuner, mobil Kia Rio, dan 1 unit rumah di Duta Family Estate. Rumahku, istanaku. Tadi before ya, rumah saya seperti ini. Before-nya, kayu bakar, yang kami hidup sederhana, tetapi after-nya, alhamdulillah, ini baru impian pertama saya. Jadi punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, itu murni 100% saya di Tri Network. Soal banyak teman-teman meragukan, wah Pak Mamet, masa posisi Pak Mamet Gold Agency bisa kebeli mobil Fortuner, bisa kebeli rumah seperti ini? Kata saya, pikiran saya menyatakan saya bisa. Akhirnya saya dapatkan wujud impian ini. Dan 3 tahun saya menjalankan bisnis ini, bukan hanya rumah, bukan hanya mobil, tetapi saya dapat kelebihan lain. Jadi kalau orang lain dapat 3I, saya dapat 4I. Akhirnya apa? 4I-nya, yaitu istri. Istri saya, Ibu Dian Septiriani, dia crossland saya, jaringan Pak De Ari Praptono, dia ketemu di acara besar ya, sampai akhirnya saya nggak nyangka bahwa saya bisa jadi pasangan beliau. Doakan kami sakinah mawaddah warahmah ya. Dan inilah wujudnya sekarang. Before-nya Bapak Ibu sudah lihat, after-nya bukan untuk pamer, bukan untuk ujug, ria, takabur, bukan. Tetapi kenapa ya? Karena kekayaan ini bukan untuk kita pamerkan. Penghasilan yang besar bukan untuk kita pamerkan. Tetapi harus kita lakukan, amalkan. Amalkan. Kalau ini jalan yang terbaik melalui program Tri Network, buktinya saya bisa seperti ini. Teman-teman yang ikut live Zoom ini, jangan pernah mundur sejengkal pun. Jangan pernah merasa ragu sejengkal pun. Bahwa teman-teman, kalau saya bisa, teman-teman semua, Bapak Ibu, baik dalam atau luar negeri, pasti jauh lebih bisa daripada saya. Saya yakin itu. Saya optimis itu. Kenapa? Tidak ada satupun yang akan jadi korban. Semuanya untung di bisnis ini. Perusahaan untung. Nasabah untung. Agent untung. Itulah 3I. 3 keuntungan. Jadi perusahaan bakal kuat. Kita sebagai agennya bakal hebat. Nasabah pun sudah dapat keuntungan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah kehidupan saya. Inilah Median sekeluarga. Ini yang di tengah anak saya, usianya sekarang sudah 17 tahun. Dan kemarin setelah punya KTP, langsung saya joinin. Langsung dia menyatakan jadi member Tri Network. Dan hari ini, detik ini, saya sudah pasang anak saya di kaki lemah saya. Mudah-mudahan target goal setting saya, dia mau saya jadikan crown termuda di Indonesia. Mudah-mudahan saja. Jadi kalau ada Pak Yosep menjadi crown agency di usianya yang 27 tahun, insya Allah anak saya mungkin paling lambatnya usia 23 atau 22 tahun sudah bisa jadi crown agency. Minta doanya saja. Dan ini semua yang saya dapatkan
murni hasil dari 3i Network. 100%. Saya tidak pernah mengerjakan bisnis apapun. Saya fokus karena saya sadar kekuatan yang akan menjadikan kita kuat, hebat adalah titik fokus kita. Jangan pernah berpikir tidak bisa makan. Jangan pernah berpikir tidak dapat nasabah. Insya Allah dapat semuanya Bapak Ibu semuanya. Dan Alhamdulillah izin Tuhan, izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya dinobatkan jadi Platinum Agency waktu itu ketika sedang berumroh bersama istri saya. Karena istri saya dulu seorang mu'alaf, September kami nikah, bulan Maret 2019 saya berangkat umroh. Umroh yang kedua saya, umroh yang pertama istri saya. Tujuannya apa? Ya nanti saya kupas, bukan hanya satu area kehidupan, tetapi Bapak Ibu akan mendapatkan 7 area kehidupan. Dan satu-satunya saya mewakili waktu itu, Tuhan, kalau ini berkah, bisnis ini bagus, angkat derajat saya. Benar Pak, saya berangkat Gold Agency, pulang ke Indonesia sudah jadi Platinum Agency. Saya doakan yang Muslim agamanya segera bisa menunaikan ibadah umroh atau haji. Di luar Muslim, kita kemana? Ke tempatnya masing-masing. Bapak Ibu semuanya, inilah 7 area kehidupan yang akan kita dapatkan. Salah satunya, boro-boro berpikir saya umroh. Boro-boro berpikir berbagi dengan yang lain. Kehidupan saya dididik di terminal dari tahun 1993. Itu tidak mengajarkan tentang spiritual yang bagus seperti apa. Tapi melalui program 3i Network, cukup singkat sekali. 2 tahun pertama saya bisa umroh sendirian waktu itu. Saya berdoa, Tuhan, mudah-mudahan saya dapat pasangan hidup yang lebih baik dari pengganti istri saya. Dikabul. Benar-benar dikabul. Saya berdoa, diketemukanlah dengan Ibu Dian Septiriani, yang sekarang Gold Agency, yang sekarang sudah kebeli satu Civic, Honda Civic, Civic Turbo. Finansial, Alhamdulillah, di era COVID-19 ini, orang lain, dunia bahkan, itu sangat luar biasa kesulitannya. Tapi berkat 3i Network, nggak pernah kurang ke rekening saya 40 juta setiap bulan. Nggak pernah kurang. Itu hebatnya. Mau usaha yang seperti apa lagi? Mau bisnis yang seperti apa lagi? Saya nggak kemana-mana. Jujur saya belum kemana-mana. Walaupun kemarin pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, PSBB kita sudah berakhir di Jawa Barat. Saya nggak kemana-mana, saya diam di rumah, tapi finansial terus ngalir. Itu hebatnya. Yang ketiga, family, keluarga. Berkat bisnis 3i Network ini, kemanapun saya melangkah, ini Pak Mehmet. Waktu saya ke Bali, saya dimanjakan oleh Pak Arya Wirajaya beserta timnya. Waktu saya ke Bogor, saya pun luar biasa, dapat keluarga Pak Haji Gusmik beserta timnya. Waktu saya ke Bekasi, saya dimanjakan oleh Pak Denny Hidayat beserta Pak Hendra Siloto. Nginep pun nggak pernah di pom bensin, nginep pun selalu di hotel berbintang. Artinya apa? Mereka adalah keluarga kita. Kemudian mental. Nanti Bapak Ibu akan merasakan ketika menjalankan bisnis 3i Network ini, Bapak Ibu akan diterpa oleh suatu tantangan yang sangat hebat. Terkadang kita sama teman dekat diremehkan, sama saudara pun kita diabaikan, menawarkan bisnis menurut kita bagus, kata mereka jelek. Ditolak orang, dihina orang, ditertawakan orang, itu biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mental saya berkat bisnis 3i Network ini semakin bagus. Mental saya. Artinya apa? Ketika kita biasa melakukan, jadilah orang yang luar biasa. Kemudian pekerjaannya pun luar biasa. Saya di bisnis 3i Network ini, tanpa saya kemana-mana, tetapi income terus mengalir ke rekening saya. Sosial ya. Jujur, sekarang yang saya lakukan adalah menjalankan bisnis 3i Network ini dengan penuh keringanan. Melangkah kaki ringan sekali. Kenapa? Karena kata saya tidak bisa membagikan uangnya. Saya akan membagikan suatu peluangnya. Jadi salah kalau Bapak Ibu ketika ditolak orang langsung mundur. Jangan. Jiwa kita bersosial. Contoh, di luar sana, ingat teman-teman semua, di luar sana masih banyak Mehmet yang lainnya. Mereka tidak tahu 3i Network bisa merubah kehidupan lebih baik. Maka jiwa sosial kita muncul. Berapa rupiah yang kita keluarin, berapa uang yang kita keluarin untuk operasional di lapangan, itu akan berasa ringan, berapapun rupiah yang keluar. Nggak jadi masalah. Nggak akan jadi masalah. Kenapa? Karena prinsip kita bersosial.
Kemudian impian saya ke depan, kalau saya sudah jadi crown agency, saya ingin membantu banyak yatim, duafa. Terbangunlah secara jiwa sosial, saya ingin bersosial. Jadi kaya bukan hanya untuk pribadi, saya di 3i Network, tetapi kaya untuk mudah-mudahan untuk umat yang banyak. Kemudian fisik, ketika saya tadi before, Bapak Ibu melihat foto saya, wajah saya, tetapi hari ini fisik saya merasa saya jiwanya terlahir lagi, lebih muda lagi. Makanya before-nya sekarang foto ya, teman-teman yang baru join, 1 bulan, 1 tahun, foto before-nya. Nanti after 1, 2, 3 tahun ke depan seperti apa teman-teman. Fisiknya akan lebih baik. Kenapa? Karena setiap kita presentasi keluar keringat. Setiap kita melangkah, Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah berdusta. Barang siapa sering silaturahmi, rezekinya dijamin. Umur pun dipanjangkan, saya yakin itu. Karena mohon maaf, ketika ada terjadinya COVID seperti ini, saya selalu optimis. Tetapi tetap protokol kesehatan kita pakai. Masker, sanitizer, kemudian jaga jarak, kita pakai. Tetapi ingat, yang punya nyawa bukan COVID-19. Tetapi yang punya nyawa hanya Tuhan yang Maha Esa. Berserah diri sama Tuhan, mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 ini. Dan tolong sampaikan, sebelum terjadi COVID ke-20-nya, segera punya insuran. Jadi pangsa pasar yang akan hebat setelah beres COVID ini. Nah inilah tujuan ada kehidupan Bapak Ibu semuanya yang akan kita dapatkan. Kemudian di sini, orang optimis adalah orang yang selalu mempunyai impian yang sangat besar. Tapi orang yang sukses adalah orang yang mampu merealisasikan impiannya menjadi kenyataan. Jadi apa kata sukses? Mimpi ditambah aksi, itulah sukses. Bermimpi boleh, tetapi aksinya nggak ada, 0. Aksi banyak, tapi tanpa impian, 0 juga. Jadi harus balance. Mimpinya apa, aksinya seperti apa. Seperti hari ini, impian saya bulan depan harus jadi brand agency. Ya action aja. Bantu 3 mitranya menjadi leader agency. Impian saya menjadi leader agency. Bantu 3 mitranya menjadi tim agency. Impian saya menjadi tim agency. Bantu 3 mitranya supaya dapat bonus elit. Itu yang bagus. Itu yang luar biasa. Mimpi plus aksi sama dengan sukses. Kemudian Bapak Ibu, kesuksesan lebih diukur dari rintangan yang berhasil diatasi seseorang saat berusaha untuk sukses daripada posisi yang telah diraihnya dalam kehidupan. Jadi kesuksesan lebih diukur dari rintangan yang berhasil diatasi seseorang saat berusaha untuk sukses daripada dari posisi yang telah diraihnya dalam kehidupan. Saya menganggap orang yang bisa mengatasi keinginannya lebih berani daripada orang yang bisa menaklukkan musuhnya. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang bisa menaklukkan musuhnya. Tetapi orang yang bisa mengatasi keinginannya. Itu lebih berani dari orang yang menaklukkan musuhnya. Karena kemenangan yang sulit diraih adalah kemenangan atas diri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan sulit ngajak orang, coba atasi dulu diri sendiri. Apa yang sulit? Mungkin sulit Anda keluar dari zona nyamannya. Mungkin kesulitannya Anda terlalu terjebak dengan zona kehidupan yang tanpa tolakan, tanpa hinaan, tanpa direndahkan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Dapatkan hal itu, Anda insya Allah pasti sukses Bapak Ibu semuanya. Kemudian kuncinya di sini, kunci berani untuk sukses. Bapak Ibu harus berani menentukan target. Berani untuk melangkah. Berani mewujudkannya sampai sukses. Ketika saya berani menentukan target saya ingin jadi crown agency, setinggi-tingginya target impian saya. Kita Bapak Ibu, kalau target saya ya memang 2020, saya ingin jadi crown agency. Tetapi saya hanya berdoa saja, Tuhan, saya punya target crown agency, saya serahin semuanya sama Tuhan. Saya tinggal action saja. Kemudian berani untuk mulai melangkah, melangkahkan kaki. Bantu mitra-mitranya. Kita sudah dapat mitra, tanya mau jadi agent, mau jadi nasabah, itu kuncinya di situ. Kalau tugas nasabah yang terpenting nabung bisa selesai. Bayar preminya bisa selesai 5 tahun. Tapi kalau mau jadi agent, Anda harus ambil sikap. Anda harus berani datang ke acara training. Ikuti Zoom, ikuti live streaming yang ada di 3i.
Kita sudah sangat terbantu dengan adanya Zoom ini. Jadi tidak ada alasan dimanapun Anda berada. Teman Anda banyak, ajak semuanya untuk ikut live Zoom ini. Ajak. Saya yakin pengalaman orang-orang yang sudah gold, silver, bronze, itu orang-orang hebat semua, Bapak Ibu. Jangan lihat prestasi yang dia dapatkan, tetapi lihatlah perjuangan mereka untuk mencapai itu. Karena disitulah ilmu. Guru yang paling terbaik adalah pengalaman. Guru yang paling baik adalah pengalaman, ingat itu. Jadi mereka semua sudah berpengalaman. Apalagi kita berguru kepada kron-kron kita. Pengalamannya sungguh sangat hebat, sungguh sangat dahsyat. Saya mengingatkan juga kepada saudara-saudara kita yang berada di luar negeri. Mudah-mudahan diberikan kemudahan sama Tuhan. Ajak semua teman-temannya yang sekarang berada di luar negeri. Naik posisi secepatnya, pulanglah ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, jadilah bermanfaat untuk seluruh warga negara masyarakat Indonesia, Bapak Ibu. Sekali-kali Bapak Ibu semuanya, lihat gambar di sini. Ketika kita melihat satu bukit, yang kita bayangkan adalah perjalanannya mungkin. Makanya akan berat kalau Bapak Ibu menjalankan perjalanannya. Tidak mungkin saya bisa bergelantung seperti itu. Tidak mungkin. Tetapi, apa yang dilakukan pendaki ini? Yang dilakukan oleh pendaki ini, bagaimana rasanya dia di puncak gunung tersebut. Ketika dia sudah mencapai, berada di puncak. Jadi yang harus kita bayangkan bukan prosesnya mencapai crown agency itu, tetapi bagaimana kalau sudah crown agency. Kalau kita sudah crown agency dengan income minimal 200 juta setiap bulan, sodakohkan 50 juta setiap bulan, sodakohkan 10 juta setiap bulan, bisa bantu kaum, bisa bantu sesama, sukses di dunia, sukses di akhirat. Amin. Itu yang kita harapkan. Orang sukses adalah orang yang berani menarik gambar sukses yang akan terjadi nanti ke dalam pikirannya saat ini dan sekaligus. Bapak Ibu harus berani mewujudkannya. Jadi kita harus berani mewujudkannya, Bapak Ibu. Kemudian di sini, saya ingin sharing saja. Banyak penghalang kesuksesan yang akan datang kepada diri kita. Yang pertama, penghalang kesuksesan dari orang lain, Bapak Ibu. Pertama, orang-orang terdekat. Sampai hari ini 8 bersaudara, baru 1 saudara saya, jujur. Saya sudah platinum agency pun baru 1 adik saya yang sudah join. Kemana 6-nya? 6-nya masih meragukan saya bisa sukses. Kata saya, tunggu, saya crown agency. Orang-orang terdekat. Terkadang ada yang suaminya mau, tapi dilarang sama istrinya. Hei, laki-laki, Anda seorang imam. Ngapain dilarang sama istrinya? Jangan sampai mengalami nasib seperti saya, ditendang sama istri saya gara-gara miskin. Jangan sampai. Anda penentu keputusan. Berbuatlah yang terbaik. Buktikan. Bahagiakan mereka. Insya Allah mereka akan mendukung kita. Kemudian calon anggota tim. Ada calon mitra. Nggak mungkin. Saya tahu 3i Network dari tahun 2000. Kata saya, ngaco Anda. 3i Network 2014. Ada apa yang seperti itu? Oh, yang mirip dulu bener bulat-bulat kayak gitu teh. Oh, kayak MLM ya, gitu. Biasanya ada yang menyatakan seperti itu. Kemudian penghalang berikutnya dari anggota tim. Terkadang kita sudah bagus, kita sudah membina dia, mengarahkan dia, ada orang yang pindah gitu. Baik pindah jaringan ataupun pindah ke perusahaan yang sejenis, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Karena Tuhan akan memilih siapa yang terbaik nanti di jaringan kita. Boleh kita menentukan A bagus, B bagus, C bagus, kita boleh menentukan itu. Tetapi penentunya baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Hebat menurut kita belum tentu hebat menurut Tuhan. Jadi siapa yang akan jadi partner kita? Tuhan sudah memilihnya. Terus aja lakukan, terus aja berproses, terus aja berjuang, maka Anda akan dikasih 3 jagoan. Kalau saya Muslim, saya selalu belajar bahwa Rasulullah aja dikasih 4 sahabat. Rasulullah dikasih 4 sahabat. Nah kita sekarang tugasnya cuma mencari 3 sahabat yang satu visi, satu misi dengan kita. Kemudian akan ada lagi tantangan dari kompetitor lain. Seperti sekarang marak bisnis investasi, bisnis perusahaan sejenis, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kalau tidak ada kompetitor, nggak indah. Nggak indah.
Dirongronglah mitra-mitra kita pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Menurut saya gini, Bapak Ibu. Titik fokus aja buat kita. Karena kalau kita fokus, maka tim akan mengikuti kita. Saya yakin itu penghalang. Maka bagaimana cara Bapak Ibu mengatasinya? Udah fokus aja lah. Kemudian penghalang dari diri sendiri. Ingat nih, ini yang paling berat. Yang pertama, hindari mengeluh. Mengeluh, mengeluh, mengeluh. Tidak akan ada yang membantu kita, Bapak Ibu. Tidak akan ada yang membantu kita. Kalau cuma mengeluh. Kalau mau mengeluh, silakan sama Tuhan. Tuhan, berikan saya orang-orang yang terbaik yang ada di jaringan saya. Tuhan, berikan saya nasabah-nasabah yang hebat. Kalau mau mengeluh. Kedua, menuntut. Pak, leader bantu saya dong. Pak, bantu saya dong. Pak, bantu saya. Emang leader itu siapa, Bapak Ibu? Leader pun dengan perjuangan mereka jadi leader seperti itu. Menuntut, jangan sampai menuntut. Karena kalau Bapak Ibu menuntut ke yang atas, maka Bapak Ibu akan dituntut sama mitranya. Hukum alam akan terjadi. Di law of attraction itu ada. Hukum daya tarik menarik bakal terjadi. Udah kita tegar saja. Instruksi sama offline, ikuti Zoom, ikuti saja. Maka Bapak Ibu, penghalang dari diri sendirinya, sedikit demi sedikit itu akan mulai tidak ada. Ya, jadi itu dua penghalang. Kemudian menyalahkan sesuatu di luar dirinya, membandingkan, apalagi jangan. Nah, ini penghalang terbesar Bapak Ibu. Penghalang terbesar dalam meraih kesuksesan bukan karena modal. Tapi lebih utama, karena tidak memiliki keyakinan kuat. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa sukses adalah hak saya. Sukses adalah hak saya. Katakan ke diri Bapak Ibu. Sukses bukan hak orang lain. Hak saya. Gitu. Makanya saya dari awal saya berjuang beserta tim. Seringkali saya disupport sama mitra. Seringkali saya difasilitasi sama mitra. Dalam tekad saya, suatu hari ini saya yang akan support mitra saya. Tentang keyakinan. Keyakinan adalah kekuatan pendobrak sukses yang luar biasa. Dengan keyakinan diri yang kuat, kita bisa menciptakan prestasi apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, Bapak Ibu. Jadi ketika join, tanda tangan, join, bergabung, tidak yakin Bapak Ibu harus berhasil. Udah tidak ada kata lain, yakin Bapak Ibu bisa berhasil. Gali ilmunya, gagal, gali ilmunya, belajar lagi. Gali ilmunya, belajar lagi. Sukses di tangan Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu, tegas dan keras beda. Tegas dan keras adalah sikap positif yang sangat diperlukan oleh setiap orang yang mau berhasil. Terutama tegas dan kerasnya bukan kepada mitra kita, bukan kepada upline kita, tetapi tegas dan kerasnya pada kelemahan dan kemanjaan diri sendiri. Tegas saja. Kalau hari ini kamu miskin, berjuang, Mehmet. Kalau hari ini kamu diremehkan orang, berjuang, Mehmet. Jangan sampai kamu diremehkan orang lagi. Kalau kamu sekarang dihina banyak orang, suatu hari nanti kamu jangan dihina sama orang. Jadi apa yang harus dilakukan? Tegas kepada diri, tegas kepada diri. Tegas kepada diri kita. Bukan kepada orang lain. Bapak Ibu semuanya, orang optimis dapat melihat dan menciptakan cahaya walaupun dalam kegelapan. Sedangkan orang pesimis malah berusaha mematikan kerlipnya cahaya. Saran saya, Bapak Ibu, jadilah cahaya yang menerangi kelam di hati. Ketika orang lain mengeluh, jadilah cahayanya. Udahlah. Tantangan masalah sudah diukur sama Tuhan. Kita mampu mengatasinya. Ayo, apa yang bisa saya kerjakan dengan Anda? Apakah Anda selalu untuk mendapatkan bonus elit? Ayo, kumpulin teman-temannya, kumpulin saudaranya. Saya yang presentasi. Atau ikuti live Zoom tiap malam ada. Jadilah cahaya yang menerangi kelam di hati. Sukses adalah meraih apa yang kita inginkan. Sukses adalah meraih apa yang kita inginkan. Bahagia adalah menerima dan menyukai apa yang sudah diraih. Bersyukur adalah menyisihkan yang dipunyai untuk membantu sesama. Itulah menurut saya. Tapi kalau salah, tolong dikoreksi.
Karena saya lagi belajar. Sukses, meraih apa yang kita inginkan, bahagia, menerima dan menyukai apa yang sudah diraih, bersyukur, jangan lupa. Menyisihkan yang kita punya untuk membantu sesama. Bapak Ibu, ingat ketika terlahir, semuanya dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Bahkan waktu itu kita berserah diri saja mungkin sama orang tua dan Tuhan. Dibesarkan sama kedua orang tua kita. Makanya ridho Tuhan, tergantung ridhonya kedua orang tua. Sebelum sukses, baik-baiklah kepada kedua orang tua. Memang rumusnya udah jelas. Inilah gambaran ketika Bapak Ibu dulu lahir. Bawa apa? Bawa mobil kah? Bawa rumah kah? Tidak. Terlahir dalam kondisi sehat, kita sudah jadi pemenang. Kita sudah jadi pemenang. Masa meninggalnya mau jadi pecundang? Masa mau jadi mengeluh, terus mengeluh dengan keadaan? Nggak boleh ya. Saya sama dengan Bapak Ibu. Terlahir dalam tidak punya apa-apa. Tetapi kita ingat, Tuhan memberikan satu akal. Tuhan memberikan satu fisik otak yang isinya adalah memori dan kecepatan. Kemudian isi otak adalah pola pikir. Maka jangan sekali-kali berpikir Bapak Ibu berada di zona tidak sukses. Jangan. Mulai hari ini, setelah mengikuti Zoom saya hari ini, pikiran Bapak Ibu harus berada di pola orang sukses, bukan pola orang gagal. Siap Bapak Ibu? Sama berbekalkan otak dan pikiran. Kemudian Bapak Ibu, ini hanya sekedar sharing saja dari saya. Sel otak manusia terdiri dari jutaan sel otak. Nah, sel otak manusia ini akan sangat cerdas. Akan sangat hebat. Lihat, orang lain sudah bisa menciptakan pesawat. Orang lain sudah menciptakan kapal selam. Orang lain sudah bisa jadi astronot ke planet yang lainnya. Kita untuk sukses di 3i Network, saya yakin Bapak Ibu, pasti bisa sukses. Resikonya cuma ditolak orang. Yang mempengaruhi kemampuan, kecerdasan seseorang adalah hubungan-hubungan yang terjadi antara sel tersebut. Nah, sel-sel ini akan sangat berkembang ketika dapat rangsangan, Bapak Ibu. Nah ini, sel-sel otak akan berkembang ketika dapat rangsangan. Hubungan tersebut terjadi karena rangsangan-rangsangan yang diterima. Kayak saya berpikir, aduh, saya ingin punya mobil nih Fortuner. Kan langsung bergerak Pak, sel otak itu. Aduh, saya ingin punya rumah. Selnya benar berkembang. Makanya penentu kesuksesan adalah berani bermimpi besar. Kemudian action. Kemudian pilihannya tadi yang saya katakan. Anda punya mobil bagus, dibawa di jalan berlobang, sulit Pak. Tidak berasa enaknya, tidak berasa bagusnya. Karena jalannya kurang tepat. Tapi di 3i Network, kendaraan sejelek apapun, jalannya bagus, maka kita akan berjalan sangat mulus. 1 atau 2 tahun ke depan, apa yang saya dapatkan sebagai Platinum Agency, buat yang baru join, saya doakan, semoga dimudahkan sama Allah menjadi Platinum Agency. Dimudahkan sama Tuhan menjadi Platinum Agency sampai dengan Crown Agency. Kalau bisa, salib Mehmet jadi Crown Agency-nya. Salib saya jadi Crown Agency-nya. Kenapa? Karena tidak ada atasan di bisnis ini, yang ada adalah kemitraan. Kemitraan. Saya adalah mitra Bapak Ibu semuanya. Saya mitra Bapak Ibu semuanya. Mitra kerja. Di mana satu-satunya kemitraan ini yang hubungannya no cross lining hanya di 3i Network. Hanya di 3i Network. Bapak Ibu semuanya, kita tersenyum saat kehidupan berjalan lancar, itu biasa. Itu biasa. Tetapi masih bisa tersenyum saat kehidupan berjalan tidak menyenangkan, itu baru luar biasa. Itu moto bagi saya. Ketika ada tantangan, senyumin aja. Ketika ada tolakan, senyumin aja. Ketika ada hinaan, senyumin aja. Senyumin aja. Bapak Ibu semuanya, sekarang saya ingin tanya, apa masalah Anda sekarang? Masalahnya di mana?
Kalau saya boleh sharing, dari masalah inilah saya jadi platinum. Karena terlalu banyak masalah, karena terlalu banyak rintangan, saya sempat tanya, di sini kan ada tanda tanya di situ, bagaimana tiba-tiba masalah datang, benar Pak? Sebetulnya kalau saya jawab, kenapa waktu itu saya ditinggalin sama istri saya, ternyata saya diganti sama istri yang terbaik. Kenapa waktu itu saya diremehkan sama saudara-saudara saya, sekarang mereka memuji dan memuji saya. Karena dihina oleh saudara saya, karena diremehkan oleh teman saya, karena dicemoohkan oleh kerabat saya, apa yang terjadi? Di situ saya katakan ke diri saya, Mehmet, kamu tidak boleh miskin supaya tidak dihina lagi. Betul nggak Pak Bu? Tiba-tiba masalah itu datang. Kemudian solusinya apa? Tetaplah tenang dan tenanglah. Berpikir dan berpikirlah. Berdoa dan berdoalah. Serahin semuanya sama Tuhan. Bertindak dan bertindaklah. Tawarkan 3I ini. Insuran, barangkali Anda meninggal besok. Sudah punya proteksi untuk keluarga kita. Investasinya, barangkali Anda tua. Karena Anda pasti tua. Kepastian yang sangat pasti tua. Nah, ketika tua merepotkan anak, merepotkan orang lain, tidak mau saya. Maka polis yang saya miliki sekarang, alhamdulillah dengan anak saya sudah 24 polis. 24 polis. Tujuannya apa? Berinvestasi. Demi masa depan saya dan anak saya. Dan istri saya. Kemudian di income. Kalau Anda kesulitan satu polis, coba kejar elit besok. Bertindak menawarkan. Tawarkan saja, karena risikonya hanya 2, ditolak dan diterima. Kalau ada siang, ada malam, ya itulah Pak, ditolak dan diterima. Ada cowok, ada cewek, itulah hukum alam. Tidak bisa kita hindari. Maka tidak ada satupun orang member 3i Network yang mulus perjalanannya. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada apa? Bisa Platinum Agency itu karena ribuan penolakan. Karena ribuan penolakan. Jadi kalau Anda ditolak 1, 2, 3 kali ditolak, terus saja lakukan. Percaya ke saya. Percaya saja ke saya. Insya Allah Bapak Ibu pasti sampai ke Platinum atau Crown Agency. Kalau kita lihat di sini, dari almarhum Ustadz Uje. Saya susah. Tapi ada yang lebih susah dari saya. Saya menderita, tapi ada yang lebih menderita dari saya. Saya sedih. Tapi ada yang lebih sedih dari saya. Saya sakit, tapi ada yang lebih sakit dari saya. Rupanya saya lebih senang dari mereka. Rupanya saya lebih bahagia dari mereka. Rupanya saya lebih gembira dari mereka. Rupanya saya lebih sehat dari mereka. Alhamdulillah. Bersyukur. Bersyukur dengan adanya kita. Kalau Bapak Ibu paham tentang ini saja, enak. Nggak ada stresnya. Relax aja. Aduh, alhamdulillah saya terhindar dari COVID-19, itu yang kita syukurin. Yang kedua, alhamdulillah saya masih berada di 3i Network, masih bisa bayar premi tiap bulan. Alhamdulillah saya masih dikasih mitra yang aktif. Kalau yang kemarin berguguran, ada yang aktif 1, udah dia yang satu visi dengan kita. Sudah dipilih sama Tuhan dan alam, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu semuanya, kesusahan dan kesulitan adalah laksana musim dingin, basah dan lembab. Tidak disukai semua insan. Sulit. Siapa yang suka sulit? Ya. Semuanya tidak disukai. Jadi, Bapak Ibu, percaya saja, sesudah musim yang namanya musim dingin, basah, dan lembab, ya, tidak disukai semua orang, kita ingat, sesudah musim itu akan ada musim bunga yang harum, dan buah-buah yang subur. Harumnya apa? Oh, hebat ya, sekarang saudara saya sudah punya income 40 jutaan. Oh, hebat ya, sekarang adik saya sudah punya mobil mewah dan rumah mewah. Itulah bunga-bunga. Tapi kita jangan terlena, Bapak Ibu. Jangan terlena ya. Jangan terlena apa yang sudah kita dapatkan. Terus berjuang, terus bantu tim. Berjuang, bantu tim. Berjuang, bantu tim. Maka Tuhan akan memudahkan kita semuanya. Awali dengan niat yang baik bahwa 3i Network, kalau ditanyakan kenapa Bapak Ibu yang dipilih? Pernahkah Bapak Ibu menanyakan? Dari 250 juta penduduk Indonesia,
Kenapa kita yang dipilih? Kenapa Bapak Ibu yang dipilih? Kan banyak orang hebat di luar sana. Banyak orang yang kaya di luar sana. Kenapa kita yang dipilih? Artinya doa Bapak Ibu sudah didengar sama Tuhan. Tinggal jalankan bisnis ini, suatu hari nanti Bapak Ibu akan menjadi keren-keren berikutnya. Bapak Ibu semuanya, kenapa? Karena ada 5 jurus. Ingat baik-baik nih, jurus dari saya. Jurus ini baru saya keluarin di Zoom ini. Jurus yang sangat ampuh. Yang pertama, kehidupan adalah rangkaian masalah demi masalah. Kalau Anda tidak mau punya masalah, pilihannya satu. Anda segera meninggal. Yang kedua, setiap masalah pasti sudah terukur. Betul nggak? Tuhan tidak akan memberikan beban di batas kemampuan kita. Di batas kemampuan. Kalau kita mampunya 1 kintal, ya di bawah 1 kintal beban itu. Jadi yang semua pengeluh itu di situ, Pak. Oh, ada apa nih perkara? Seperti hari ini, ketika saya sudah sharing seperti ini, pasti akan ada terpaan ke saya. Tapi saya yakin, setiap masalah pasti sudah terukur. Setiap masalah pasti selalu ada hikmahnya. Di balik masalah itu ada hikmahnya. Asal diterimanya secara tenang, tetap tenang, bersabar gitu. Pasti ada hikmahnya. Kayak jaringan kita, misalkan mohon maaf, jaringan kita yang sudah di-3i pindah di luar sana, pasti ada hikmahnya apa. Mungkin dia bukan orang yang terbaik yang ada di jaringan kita. Adapun jaringan kita, misalkan pindah ke jaringan yang lain, ikhlasin saja, ikhlasin. Mungkin kita akan kelimbahan orang-orang yang nantinya lebih hebat di jaringan kita. Nggak apa-apa, ya. Kita tetap, setiap masalah pasti selalu ada hikmah. Kemudian, setiap masalah pasti ada solusi. Kalau Bapak Ibu mendapatkan masalah, solusinya pasti ada. Kapan? Walau alam. Sok lihat aja nanti. Dan di sini Bapak Ibu, yakin dengan pertolongannya, semua pasti bisa melampaui kesulitan dan kesulitan. Yakin saja. Yakin dengan pertolongannya, semua pasti mampu melalui kesulitan demi kesulitan. Setuju? Setuju? Hanya Tuhan yang Maha Esa yang bisa membantu kita menjadi Crown Agency. Jadi terus optimis, terus semangat Bapak Ibu semuanya. Jangan pernah mundur, rintangan kita hadapi saja step by step. Garis finish tidak akan pernah berubah. Garis finish tidak akan pernah berubah. Kita terus berjalan, lelah berhenti dulu, berjalan lagi, lelah berhenti dulu, berjalan lagi, berhenti dulu, training, belajar di Zoom, ikuti online. Maka Bapak Ibu insya Allah kandidat di 2024 target 310 orang yang di atas 100 juta Bapak Ibu yang ikut live Zoom hari ini. Amin. Ini ya Bapak Ibu, saya katakan di sini, harta yang paling menguntungkan sabar. Harta yang paling menguntungkan sabar. Teman yang paling akrab amal. Pengawal pribadi yang paling waspada diam. Jadi kalau ada masalah diam saja. Bahasa yang paling manis senyum, smile. Karena ibadah yang paling bisa kita lakukan tiap hari adalah memberikan senyuman ke setiap orang. Ibadah yang paling indah, khusyuk dan ikhlas. Maka Bapak Ibu semuanya, dengan adanya ini slide ini berakhir sudah sharing dari saya, dan ini ada perbandingannya. Cara berpikir seorang pemenang mencari solusi. Cara berpikir seorang pecundang, yaitu mereka banyak alasan. Dan Bapak Ibu, kalau pemenang berpikir besar, kalau pecundang berpikir kecil. Pemenang mengubah nasib, tetapi pecundang pasrah pada nasib. Pemenang mengendalikan waktu, tapi pecundang di sini dikendalikan oleh waktu. Pemenang rumit menjadi sangat sederhana, tetapi bagi pecundang sederhana menjadi rumit. Kendala menjadi peluang buat pemenang, tetapi buat pecundang peluang menjadi kendala. Sulit tapi mungkin bagi seorang pemenang, tapi pecundang mungkin tapi sulit. Bagaimana supaya berhasil itu bagi seorang pemenang. Tetapi pecundang, bagaimana jika saya gagal? Nah, itulah perbedaan yang sangat luar biasa. Hari ini, detik ini, Bapak Ibu, yang live Zoom ini, kita sebagai pemenang. Kita sebagai pemenang. Karena sudah kita berada di Zoom ini, saya yakin, orang 3i Network sudah jutaan, tetapi kita yang bisa ikut live Zoom inilah yang akan menjadi pemenangnya. 1 juta orang percaya
tidak percaya pada kemampuan kita, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau tidak percaya pada diri kita sendiri, itu baru bencana, Bapak Ibu. Percaya diri tapi no overconfident. Percaya diri saja, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. 3i diberikan untuk Anda semua supaya Anda terangkat kehidupannya jauh lebih baik daripada hari ini. Sekian sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena kesuksesan ini kita raih step by step ya. Sekarang kita agensi, tim agensi, leader agensi, brand agensi, silver agensi, kemudian gold agensi, platinum agensi, sampai nanti crown agensi. Sekian Pak Pran, Bu Esther, dari saya. Mohon dimaafkan banyak salahnya karena saya masih belajar, karena saya masih berproses. Benarnya hanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya bantu tutup. Luar biasa Pak Mehmet atas sharingnya ya, dan teman-teman tadi juga saya lihat banyak komentar-komentar positifnya yang merasa diberikan apa ya, siraman semangat begitu ya. Dan memang saya setuju sekali Pak Mehmet, keberhasilan, kesuksesan tidak luput dari doa, dari usaha, dari pembelajaran, dan harus yakin dan percaya dengan Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, begitu ya, kosong. Ya, kalau kita merasa kita punya iman dan keyakinan, ya harus teruji dan terbukti lewat tindakan dan perbuatan kita. Ya. Masalah dikit, kena tantangan dikit, loyo katanya yakin dan percaya, betul nggak? Betul Pak Pran. Oke, baik, luar biasa. Bu Esther, ada yang mau ditanggapi? Oke, baik, mungkin masih kendala teknis ya. Dan teman-teman semua, bagi Anda yang mungkin mau bertanya kepada Pak Mehmet, saya akan berikan kesempatannya dengan cara meninggalkan pesan pertanyaan di chatroom. Jangan lupa sebutkan nama dan kota tempat tinggalnya, lalu pertanyaannya yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan ya, mengenai gambaran besarnya mengenai mental ya. Jadi banyak belakangan ini yang memang leader-leader berbicara mengenai mentalitas. Tapi memang itu hal-hal yang sangat penting ya. Oke, saya akan coba buka chatroom. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya kepada Pak Mehmet langsung ya. Jadi khusus peserta Zoom ini ya akan mendapatkan hak bertanya langsung begitu ya. Ya, jadi besok-besok teman-teman pastikan hadir ya agar bisa dapat kesempatan ngobrol dengan para pembicara. Oke. Kita coba lihat ya Pak Mehmet sebentar. Siap, Pak Pran. Ada pertanyaan dari Pak Oto Arianto nih Pak Mehmet. Bagaimana cara membangkitkan kembali cinta mula-mula pada 3i? Ya, Pak Mehmet kira-kira punya jawabannya? Mau dijawab? Siap. Jadi cinta 3i itu saya memahamkannya satu tentang insurans ya. Setiap orang pasti meninggal. Jadi jurusnya ada di 3 kepastian waktu tadi. Anda pasti meninggal. Loh, kenapa Anda tinggalkan 3i Network? Kalau Anda di luar sana tidak punya premi di 3i Network, ya mati belum tentu dapat 21 juta gitu. Kemudian Anda pasti tua. Sampaikanlah kepada mereka bahwa tua butuh satu jaminan investasi. Kemudian, nah di income di sini kita sebagai leadernya tunjukkan aja, nih berkat 3i Network saya bayar premi bisa gratis. Nih berkat 3i Network saya dapat komisi 1 sampai 2 juta. Katakan dengan secara jujur dan antusias. Mungkin rangsangan-rangsangan di otaknya kembali tumbuh kembali. Rangsangan-rangsangan jiwa positifnya akan tumbuh kembali. Kalau mereka tinggalkan sekarang nggak apa-apa, tapi jaga hubungan baik Kuncinya di situ. Oke, baik. Dan memang Pak Mehmet kalau saya perhatikan juga dari sharing leader-leader yang sebelumnya mengisi Zoom, banyak bicara mengenai sikap dan mengenai mental. Dan ini juga sebenarnya sesuatu yang kalau kita bicaranya anggota jaringan, perlu waktu untuk membangun itu semua. Seperti apa yang disampaikan Pak Mehmet mengenai sukses di 7 area kehidupan, ada spiritualnya dan sebagainya. Apa tipsnya Pak Mehmet untuk bisa membangun level kapasitas mentalitas tersebut yang harus dilakukan oleh
setiap orang supaya mentalitas tersebut bisa terbangun, bagaimana Pak Mehmet? Boleh ada sharingnya mungkin? Boleh Pak Pran. Jadi saya langsung tanya ke orang tersebut. Dia sudah join, saya tanya, kamu mau jadi nasabah atau jadi agent gitu. Nah, tugas kewajiban agent itu saya pakai ring bisnis Pak Pran. Ring bisnisnya apa? Home sharing, home meeting, kemudian ada leader meeting, kemudian juga saya setiap malam, pokoknya setiap malam agenda di grup A, grup B, grup C. Saya continue. Di era COVID saya tetap datang, tapi dengan protokol kesehatan. Saya tetap datang. Seperti malam ini, malam minggu pasti full di rumah saya itu. Tujuannya apa? Membangun mentalitas. Menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan tentang 3I Network ini yang terbaik gitu. Saya yakinkan itu melalui silaturahimnya. Jadi saya ada ring bisnisnya, ada how to start, bagaimana cara memulai bisnis ini secara baik dan benar. Tentunya dengan mengikuti anjuran dari perusahaan ya, ada 5 pilar. Kalau orang lain mungkin pakai 3 pilar, 2 pilar. Sebetulnya isinya sama saja. Company legalitas di situ dibahas. Tentang nilai investasinya gitu. Akadnya bagi hasilnya seperti apa. Kalau mungkin pertumbuhan nilai investasinya seperti apa. Saya yakinkan dari awal. Karena banyak orang yang tidak di training di awal, ujung-ujungnya muntaber, Pak. Contoh gini, muntaber itu mundur tanpa berita ya. Itu istilah di grup saya. Mundur tanpa berita nggak tahu kemana. Orang kan bahasanya mereka sering katakan nabung, padahal investasi. Kenapa? Karena produk yang kita beli adalah unit link, di mana investasinya 40%, akuisisinya 60%. Tolong semua mitra sampaikan itu dari awal. Karena kalau Anda nggak sampaikan itu dari awal, di bulan kedua dia sudah mundur, Pak. Dari mana? SMS yang masuk. Kok saldo saya cuma 100.000, kok saldo saya cuma 112.000, artinya mereka tidak paham produk, knowledge, Pak. Makanya saya sering di HTS, How to Start, bagaimana cara memulai bisnis ini, saya sampaikan itu. Dan rata-rata semua yang jadi agent wajib ikut itu. Dan kan yang mencari tempatnya mereka, saya tidak tarik berapa, silahkan cari tempat di mereka. Mau di balai desa, mau di hotel, ayo, terserah kemampuan tim. Kalau tim mampu di hotel, iuran kita bayar hotel berapa. Nah, kekurangannya saya sebagai platinum berapa, saya suka kasih ke mereka, Pak. Yang terpenting kita tujuannya sukses bersama itu. Itu mungkin Pak Pran. Jadi antara nasabah dan agent saya bedakan gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang menarik sekali dari Pak David Sangatta, ya, mungkin wilayahnya di Sangatta. Bagaimana cara menyikapi kemalasan dalam diri sendiri karena sudah terlalu nyaman dengan penghasilan yang sudah ada atau dengan kondisi yang ada? Betul. Kalau saya bikin challenge kayak sekarang. Saya sudah ada mobil 3 di rumah ya. Itu Civic aja kalau saya pakai enak banget itu Civic. Kemudian ada lagi Fortuner, ada lagi Nissan Terra. Itu semua mobil ya nyaman gitu. Penghasilan 40 juta. Tapi bagaimana cara meningkatkan diri supaya tidak terjebak gitu. Karena saya dibandingkan Pak Rob, dibandingkan dengan Pak Pran, mungkin nggak ada apa-apanya. Maka saya katakan gini, saya kalau sudah jadi Crown Agency, saya akan duplikasi Pak Sarno. Pak Sarno bisa bangun masjid, Pak Sarno beli ruko. Padahal kalau lihat usia kan Pak Sarno sudah tua ya. Pak Sarno bangun kontrakan dan lain sebagainya. Ternyata rangsangan positif itu yang menjadikan diri kita itu tidak akan terjebak dengan zona nyaman. Kayak impian saya berikutnya, mobil yang rumah ini mau saya bikin 3 lantai gitu, rumah ini. Seperti kemarin saya melihat rangsangannya ada di Pak Arya Wirajaya. Pak Arya Wirajaya ngebangun rumah sampai 5M, Pak Arya Setiaki ngebangun rumah gede banget gitu. Itu rangsangan positif yang dapatkan. Pak Kwancan rumahnya mewah, penghasilannya miliaran, kan itu rangsangan juga. Jadi saya rangsang diri saya dengan bergaul dengan orang-orang yang kaya gitu. Saya lihat story-nya, kalau sekarang kan enak, klik 3i, wah Pak Sarno di YouTube ada, klik 3i, Pak Arya Wirajaya apalagi dengan YouTube-nya Pak Arya Wirajaya, saya selalu belajar banyak dari mereka. Karena pembelajaran ini ya kita dari siapapun, kemanapun, itu berhak kita, bebas. Kalau saya kan belajar juga, contoh gini, ayam saja Pak, kalau kita melihat mungkin kotorannya, kita nggak enak. Tapi kalau kotorannya banyak, bisa dijual itu dari ayam. Tapi kalau kita melihat telurnya, instan hari ini bertelur, besok kita makan, sudah
kewujud kelezatannya. Jadi cara salah satunya untuk meningkatkan kita dari zona nyaman, perbesar impiannya. Itu, perbesar impiannya. Oke, baik. Bu Esther mungkin? Mikrofonnya Bu Esther. Oke. Oke, baik. Luar biasa ya Pak Mehmet ya. Jadi memang tips sukses di sini kita harus ngikutin ya dari leader-leader yang ada, belajar bahwa hal-hal yang perlu kita lakukan itu sebaiknya kita perhatikan supaya dalam bisnis yang saat muda ini kita juga butuh rangsangan-rangsangan ya, bukti-bukti yang akan menginspirasi kita dan tim untuk menjalankan bisnis ini. Pertanyaan berikut nih Pak Mehmet datang dari Ririn Memar ya. Pak Mehmet, bagaimana trik supaya bisa closing orang yang penghasilannya lebih besar dari kita atau mungkin closing up ya? Ya, kalau saya katakan gini, ada dari sisi income-nya. Saya bahas insurance investment, tapi sisi income-nya. Income yang kita dapatkan kan bisa diwariskan. Bisa diwariskan 100%. Salah satu contoh, nasabah istri saya, almarhum Mas Ali, dia meninggal dalam kondisi Brown Agency. Saya cerita aja story itu. Bahkan saya bikin slide. Nah ini nasabah saya meninggal dunia, dia posisinya Brown, akhirnya diwariskan ke keturunannya jadi Brown. Nah sekarang kalau mereka di bisnis yang di luar sana, mohon maaf, saya punya saudara, saya sering-sering aja seperti itu. Saya punya saudara yang memang sudah miliarder. Paman saya itu miliarder di kota Bandung, tetapi kalau ahli warisnya tidak amanah, tidak bertanggung jawab, apa yang terjadi? Satu generasi aja udah habis. Satu generasi aja udah habis. Tapi di 3i Network ini, saya yakinnya saya Crown Agency, kemudian meninggal saya, anak saya langsung diangkat Crown Agency. Anak saya meninggal dunia, langsung diangkat lagi jadi Crown Agency berikutnya. Artinya apa Bapak Ibu? Nah, kita bisa langsung bahwa bisnis ini 100% bisa diwariskan itu. Cara mendobrak orang-orang yang lebih. Karena yang saya rasakan Bupati Demak itu kan, itu mitra dari jalurnya istri saya, dari Mas Pramono. Kalau kekayaannya saya lihat lumayan banyak lah gitu. Jadi saya sudah bisa membuktikan itu. Ya Bu Esther, paling ke arah sana, bisa diwariskan. Ya, baik Pak. Dan berikut ada lagi nih Pak, pertanyaan berikutnya ya, semoga Bu Ririn bisa mendapatkan pencerahan ya dari penjelasan yang ada. Pertanyaan berikutnya nih Pak, datang dari Karo Sederhana Tarigan. Saya baru gabung nih Pak Mehmet, bagaimana membentuk diri saya sendiri untuk tidak sakit hati ketika ditolak. Iya, ya wajar sih Bu, manusiawi ya. Kalau sakit hati manusiawi. Siapa orang yang nggak sakit gitu, apalagi diremehkan, dicaci, dia dimaki. Saran saya, Ibu tutup telinga saja dan segera buktikan gitu. Saran saya seperti itu. Buktikan saja. Setiap orang loh, bukan Ibu saja. Saya juga sakit hati Bu. Sampai saya sekarang dendam positif tapi yang saya dapatkan. Saya ketika saya kemarin mudik, Lebaran kemarin, alhamdulillah bisa mudik karena dekat rumah saya dari sini, dari rumah kediaman yang sekarang di Cicalengka ini, paling setengah jam saya nyampe ke rumah sana. Saya datang gitu ke teman-teman yang meremehkan saya itu, kan kalau di kampung bawa mobil ya, banyak tuh anak-anak, wah mobil bagus, mobil bagus, mobil bagus. Udah kita nggak usah ngomong, kasih aja anak kecil mah 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Apa? Dia cerita ke orang tuanya. Pak Mehmet itu bagi-bagi uang tuh, Pak Mehmet bagi-bagi uang. Dendam positif itu, dendam positif. Jadi saya tidak pernah hiraukan, saya tidak pernah dengerin. Yang saya dengerin apa? Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Story-nya ya, bukan apa yang mereka dapatkan. Sukses story-nya seperti apa gitu. Kayak Pak Tiswanto, mantan tukang enog, asin kan, telur asin ya. Telur asin kalau sudah enog gitu. Kayak Mas Pramono, mantan TKI, kayak Budian, apoteker gitu. Kayak Pak Kwansen, ya dia sosok yang sangat hebat. Pak Sarno, mantan Satpam. Nah, dari situlah kesakitan hati ini akan mulai tenang. Kita akan fokus kepada tujuan. Mungkin Mbak Esther, itu dari saya. Ya, dari Pak Frans, silakan Pak Frans.
Ya, sepertinya memang dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya sudah cukup terjawab dengan Halo Pak Frans. Menghilang suara. Ya, hilang. Iya nih, sepertinya saya juga sedikit terganggu. rapi dengan apa yang sudah disampaikan Mehmet ya. Ya, oke. Ya. Saya rasa untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa kita cukupi sementara seperti itu karena memang durasi kita juga sudah mau selesai dan jika ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat terjawab, ya mungkin nanti di kesempatan berikutnya akan coba dibacakan kembali. Ya, tetapi saya rasa sudah cukup banyak ya yang kita bacakan tadi. Dan mungkin Pak Mehmet, dengan ini durasi kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas sharingnya mengenai sukses di 7 area kehidupan bersama 3i Networks ya, Pak Mehmet. Siap, Pak Pras. Ya, dan semoga cepat sampai di posisi titanium dan Crown Agency. Kayaknya bakalan seru banget kalau Pak Mehmet ya nyampe di Crown ya, banyak sekali inspirasi yang akan dibagikan kembali. Ya, Pak Mehmet. Baik, sampai jumpa lagi Pak Mehmet dan salam GoCrown ya Pak Mehmet. GoCrown semuanya. GoCrown. Ya, baik. Dan teman-teman semua, kita sudah selama 1 jam bersama dengan Pak Mehmet mendengarkan sharing yang sangat luar biasa menurut saya ya dari kisah hidupnya Pak Mehmet sendiri, dan tentu saja yang disampaikan juga pasti tidak luput dari pengalaman pribadi beliau ketika menjalankan bisnis ini, dan teman-teman semua bisa ambil yang positifnya dan jangan lupa konsultasikan juga kembali dengan upline rekan-rekan semuanya ya, karena tentu saja yang akan berjuang bersama di lapangan adalah timnya Bapak Ibu semua masing-masing ya, para garis sponsorisasi ke atas. Maka dari itu Bapak Ibu pegang erat tangan upline aktifnya masing-masing ya, supaya bisa terus membangun pertemuan-pertemuan dan bersama 3i Channel diberikan kesempatan untuk belajar, apalagi bagi Bapak Ibu semua yang jauh posisinya di luar sana atau mungkin saat ini sementara terputus hubungan komunikasi dengan upline-nya, mudah-mudahan bisa membantu ya agar bisa lebih dahsyat lagi seperti itu. Baik, mungkin Bu Esther ada sedikit yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Ya, nggak ada Pak Frans, mungkin kita akhiri saja karena tadi udah kenyang ya dengan sharing dari Pak Mehmet, itu sudah terjawab. Dan ya beruntung sekali kita di 3i Networks ini ya Pak Frans ya, support sistemnya luar biasa yang sudah disediakan dari leader-leader kita ya, dari Pak Poncen terutama. Kita doakan supaya sehat selalu bersama keluarga, dan sampai ketemu hari Senin di leadership training ya, secara online dengan leader-leader yang hebat lainnya. Saya Esther Paulus mengundurkan diri dan silakan Pak Frans. Ya, saya Frans juga mengundurkan diri. Sampai ketemu lagi teman-teman semua di acara 3i Channel selanjutnya. Jangan hanya belajar, action, 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 dan jangan lupa berdoa.